Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia pernah berkontribusi langsung dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di antara negara-negara yang ada di ASEAN. Salah satunya yaitu konflik antara Vietnam dan Kamboja. Penyelesaiannya pun dilaksanakan melalui jalur perdamaian. Seperti apakah prosesnya? Simak dalam video berikut. Teman-teman, tahukah kalian, ternyata Indonesia pernah memiliki kontribusi besar dalam menyelesaikan masalah salah satu negara tetangga kita loh, yaitu Kamboja. Bahkan Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam pertemuan internasional yang membahas masalah Kamboja ini. Pertemuan tersebut adalah Jakarta Informal Meeting. Kamboja sebagai sebuah negara tentu saja pernah mengalami masalah. Dalam hal ini, Indonesia ternyata memiliki andil yang cukup penting dalam membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di Kamboja. Tapi sebelum itu, kita cari tahu dulu yuk. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di Kamboja? Nah, konflik di Kamboja pertama kali dimulai saat adanya pergolakan politik dalam negeri. Ketika itu, ada dua tokoh kuat di Kamboja. Yang pertama, Norodom Sihanouk sebagai raja yang memimpin sejak tahun 1941, dan yang kedua itu Jenderal Lon Nol, jenderal atau orang yang memiliki jabatan di bidang militer. Nah, keduanya memiliki pandangan berbeda tentang politik luar negeri Kamboja. Norodom Sihanouk berpendapat bahwa politik luar negeri Kamboja bersikap netral. Oleh karena itu, ia memutuskan bahwa Kamboja tidak akan pernah terlibat dalam perang Vietnam yang terjadi saat itu. Di sisi lain, Jenderal Lon Nol yang memiliki hubungan baik dengan Amerika berpendapat seharusnya Kamboja terlibat dalam perang Vietnam. Nah, perbedaan pendapat inilah yang menyebabkan adanya konflik politik di Kamboja. Nah, kira-kira kenapa ya Lon Nol memiliki pendapat berbeda dengan Norodom Sihanouk? Petunjuknya adalah Vietnam saat itu sedang dikuasai oleh komunisme, sedangkan Amerika Serikat sangat dekat dengan Lon Nol yang sangat anti komunis. Nah, Sihanouk masih terus menjaga netralitasnya selama memerintah. Tentu saja ini membuat Lon Nol gerah hingga suatu hari Sihanouk melakukan kunjungan ke Moskow, Rusia, tepatnya Maret 1970. Sihanouk masih terus menjaga netralitasnya selama memerintah. Tentu saja ini membuat Lon Nol gerah hingga suatu hari Sihanouk melakukan kunjungan ke Moskow, Rusia, tepatnya Maret 1970. Pada saat itu, Lon Nol malah melakukan gerakan yang tidak disangka-sangka. Ia menggulingkan Sihanouk dari kepemimpinannya. Lon Nol pun berkuasa dan Sihanouk mengasingkan diri ke Beijing. Nah, sebelum itu kita mau membahas tentang Khmer Merah. Khmer Merah merupakan partai komunis Kamboja yang dibentuk secara perlahan sepanjang dekade 1960-an. Khmer Merah didukung oleh tentara Vietnam Utara atau Viet Cong dan gerakan komunis di Las Pathet Lao. Dukungan yang didapatkan oleh Khmer Merah dari Viet Cong dan Pathet Lao karena mereka sama-sama komunis. Ketika itu Khmer Merah dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Pol Pot. Nah, pada awalnya Khmer Merah merupakan oposisi dari pemerintah Sihanouk. Namun setelah Sihanouk digulingkan dan Lon Nol berkuasa, justru hubungan Sihanouk dan Khmer Merah membaik. Mereka justru saling beraliansi satu sama lain. Sikap aliansi dari Sihanouk kepada Khmer Merah sebenarnya bertujuan untuk menentang pemerintahan Lon Nol yang ujungnya untuk merebut kembali tahta kekuasaan Pol Pot. Begitupun dengan Khmer Merah. Nah, tentu saja mereka ingin komunisme kembali menguasai Kamboja dan menyingkirkan Lon Nol yang dekat dengan Amerika Serikat yang anti komunis. Dan tahun 1975, Khmer Merah yang saat itu ada di bawah pimpinan Pol Pot berhasil menggulingkan Lon Nol dan mengubah format kerajaan menjadi Republik Demokratik Kamboja atau Republik Demokratik Kampuchea. Hal inilah yang kemudian mendorong Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya memulai upaya mediasi untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan adil. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan negara lainnya demi menyelesaikan masalah di Kamboja? Di sisi lain, pada akhir 1978 terjadi pembunuhan orang-orang keturunan Vietnam di Kamboja, sehingga Vietnam menyerbu Kamboja dengan tujuan untuk menghentikan genosida besar-besaran tersebut.
Akibatnya, bentrokan terjadi di perbatasan antara rezim Khmer Merah dan Vietnam. Invasi Vietnam tersebut berhasil menggulingkan rezim Khmer Merah pada bulan Januari 1979. Oke. Halo teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas bahwa di negara Kamboja telah terjadi konflik. Nah, berdasarkan permasalahan itu, maka banyak negara-negara lain termasuk Indonesia terpantik untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Meskipun saat itu negara Kamboja belum termasuk dalam ASEAN, namun turut membantu menyelesaikan permasalahan atau menjaga perdamaian di kawasan regional juga merupakan salah satu tujuan ASEAN. Lalu, bagaimana ya awal dari upaya untuk menyelesaikan konflik permasalahan di Kamboja ini? Sebelum Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya terlibat dalam penyelesaian konflik di Kamboja ini, telah dibentuk Coalition Government of Democratic Cambodia atau CGDK pada tahun 1982 yang dipimpin oleh Norodom Sihanouk. CGDK ini didukung oleh ASEAN dan juga negara-negara bagian barat serta negara-negara anggota PBB lainnya. Ternyata pembentukan CGDK ini mendorong dipercepatnya penyelesaian konflik di Kamboja di meja perundingan, baik di tingkat regional maupun internasional. Di sisi lain, pada Mei 1984 berlangsung pertemuan tahunan ASEAN tingkat menteri di Jakarta, yang tujuan pokoknya adalah rekonsiliasi nasional dan pembahasan upaya penyelesaian konflik di Kamboja melalui jalan damai. Tujuannya adalah memperjuangkan tercapainya dialog murni dengan Vietnam dalam rangka mencari suatu pendekatan yang aktif terhadap penyelesaian masalah dalam kerangka keamanan strategis kawasan ASEAN. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia terpilih sebagai interlokutor atau teman bicara antara ASEAN dan Vietnam. Indonesia terus memperjuangkan diplomasi dengan Vietnam supaya masalahnya dengan Kamboja cepat selesai. Kemudian perjuangan tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Luar Negeri saat itu, yaitu Mokhtar Kusuma Atmaja, yang secara aktif mulai menyusun berbagai strategi untuk mengupayakan penyelesaian konflik secara damai di Kamboja. Beliau merintis perjuangan awal diplomasi Indonesia untuk mengundang para pihak terkait yang terlibat dalam pertikaian untuk duduk bersama di meja perundingan. Ia mengusulkan agar pertemuan yang dimaksud harus diadakan di tempat yang netral seperti di Indonesia. Mokhtar Kusuma Atmaja yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia akhirnya digantikan posisinya oleh Ali Alatas. Kemudian sekitar tahun 1990 awal, Ali Alatas berkunjung ke ibu kota negara-negara yang ada di ASEAN dengan tujuan untuk mengadakan pertemuan informal di Jakarta. Indonesia ternyata mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai interlokutor dengan baik. Kemudian pada pertengahan tahun 1987, Indonesia menyepakati Ho Chi Minh City Understanding antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Vietnam dan ditindaklanjuti dengan Jakarta Informal Meeting atau JIM 1. Pelaksanaan Jakarta Informal Meeting 1 dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1988. Adapun pesertanya, yang pertama yaitu Brunei Darussalam, yang kedua Kamboja, yang ketiga Laos, yang keempat Malaysia, yang kelima Filipina, yang keenam Singapura, yang ketujuh Thailand, yang kedelapan Vietnam, dan yang terakhir yaitu Indonesia. Pada saat itu, Indonesia berupaya untuk berkontribusi dalam perdamaian dunia. Caranya dengan mediasi, yaitu ikutnya pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Adapun hasil dari JIM pertama ada 3. Yang pertama yaitu melakukan gerakan senjata antara kedua belah pihak. Yang kedua, diturunkannya pasukan penjagaan perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dan Kamboja. Nah, yang terakhir yaitu penggabungan sebuah kelompok bersenjata ke dalam suatu kesatuan. Itulah tadi pembahasan tentang Jakarta Informal Meeting 1. Sekian dan terima kasih.